kedua, kami secara resmi sudah menerima patung Bunda Maria, juga kotak persembahyan, juga buku doa sebanyak 5 buku. Setelah selesai, kita akan melanjutkan dengan ibadat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yani yang telah berikan waktu kepada saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat malam berkah dalam. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan karena pada malam hari ini secara khusus kita umat Bonaventura diperkenankan oleh Tuhan untuk menerima patung Bunda Maria bersemayam di lingkungan Bonaventura setelah kemarin selama 2 hari berada di lingkungan Carolus Borromeus, dan tentu saya yakin ini sudah menjadi berkat yang melimpah bagi lingkungan Carolus Borromeus. Dan sekarang tiba waktunya kita umat di lingkungan Bonaventura akan ikut menikmati berkat Bunda Maria. Maka marilah kita bersama-sama siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk melakukan ibadat bersama untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Bunda kita, yakni Bunda Maria. Kita awali ibadat ini dengan lagu pembuka dari puji syukur nomor 638 bagi yang akan bersyukur nomor 638. Maka pujilah segala bangsa Maria Bunda penebus, ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ya hati Bunda yang bersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anakmu selalu seperti sinar hatimu. Oh, kiranya ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu, Bapak,
Bapak dan saudara sekalian serta anak-anak yang dikasih Tuhan, sekali lagi selamat malam berkah dalam. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini segenap umat lingkungan Carolus Borromeus dan umat lingkungan Bonaventura bisa bersatu, bisa berkolaborasi di rumahnya Bapak Agus Sunarto untuk bersama-sama kita berdevosi kepada Bunda Maria, kepada Santa Maria Regina yang menjadi pelindung paroki kita. Dalam rangka safari ini kita diajak oleh gereja untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Bunda Maria, agar karunia Tuhan dilimpahkan kepada kita umat di paroki Purwowardayan, terutama yang saat ini berada di lingkungan Bonaventura. Setelah kemarin tentu Bunda Maria ini hangat di lingkungan Carolus Borromeus. Tradisi kita sebagai umat Katolik adalah tradisi yang baik, tradisi yang sungguh membawa kita untuk masuk di dalam situasi dan suasana yang menyenangkan sekaligus suasana yang menyegarkan, karena kita boleh untuk terus dekat dengan Tuhan, dekat dengan Sang Pencipta melalui bundanya yang tercinta. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara sekalian dan anak-anak yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama hening sejenak. Kita meneliti batin dan hati kita. Kita tentu banyak dosa, kesalahan yang kita perbuat. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar berkat kerahimannya kita diperbolehkan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan meresapkan di dalam hati kita, sehingga kita layak dan pantas untuk menerima berkat dari Tuhan melalui Bunda kita. Kita hening sejenak. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas segala karunia-Mu. Terlebih pada kesempatan hari ini, kami dapat berkumpul untuk menerima safari patung Bunda Maria Regina yang kami letakkan di meja altar ini. Semoga berkat peristiwa safari patung Bunda Maria Regina ini, iman kami semakin dikuatkan dan hati semakin rajin untuk mendaraskan doa-doa devosi kepada Bunda Maria, supaya kami lebih menghayati kehidupan putra-Mu yang telah menebus segala dosa kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari kitab suci yang akan dibacakan. Kita tolong pada monggo Mbak Esti.
Bacaan pertama diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 16b. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang dengan baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Haleluya, 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 haleluya. Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah, juru selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan, ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuanku datang kepadaku?
Sungguh, ketika suara salahmu sampai ke telingaku, anak di dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi. Lalu Maria berkata kepada Marta, jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku, sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia, karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangannya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya sebagaimana yang telah Dia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama dengan Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara sekalian serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Mohon maaf kalau suara saya agak stereo gimana, karena ini korban pramuka. Setelah 2 tahun tidak pramuka, sekali pramuka kegirangan, lupa kalau ternyata suaranya terbatas. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya percaya umat di Carolus dan umat di Bonaventura ini mempunyai kebiasaan yang baik, yakni apa? Yakni mensyukuri seluruh karunia Tuhan meskipun sekecil apapun. Contoh yang selalu saya katakan, bangun tidur ketika bapak ibu bisa bangun, kemudian bisa melihat, tentu bapak ibu akan mengatakan syukur Tuhan karena mataku masih bisa memandang. Syukur Tuhan karena telingaku masih bisa mendengar. Lalu memegang dada, syukur Tuhan karena ternyata jantungku masih berdetak. Syukur Tuhan aku masih boleh bernapas. Dan kegiatan-kegiatan syukur kecil seperti ini akan mudah dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang yang percaya, saya yakin orang Carolus dan orang Bonaventura adalah orang-orang yang percaya. Maka karunia Tuhan sekecil apapun itu akan selalu disyukuri. Tetapi ada juga orang yang tidak bisa mensyukuri karunia Tuhan karena memang dia tidak percaya. Jika orang masak gentong, yang mengatakan, ayo biasa, wong itu memang sudah hak saya mendapatkan masak gentong. Di karunia hidup dengan kelimpahan rezeki,
ya sudah biasa itu memang usaha saya. Setiap hari saya bekerja dari pagi sampai malam, ya saya mesti akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kalau kemudian kita selamat dalam perjalanan, ya sudah biasa memang tugasnya Tuhan melindungi kita. Susah sekali orang yang tidak percaya itu untuk mengucap syukur. Susah sekali. Tetapi bagi orang yang percaya, sekecil apapun, ketika kita sekarang ini bisa berduduk silau tanpa geringgingan saja dan mengatakan, Tuhan syukur selama setengah jam saya duduk tanpa geringgingan. Atau sedikit agak jorok, mungkin sedikit agak jorok, tapi ini memang harus dilakukan. Ketika Bapak Ibu setelah kencing merasakan lega, setelah BAB akan lega, pernahkah Bapak Ibu mengucap syukur pada Tuhan? Tuhan, syukur saya boleh kencing dengan lega, saya boleh BAB dengan lega. Saya kira jarang dilakukan. Padahal itu hal yang kecil, ya. Dan kita yakin, kita percaya bahwa kita harus mensyukuri hal-hal yang kecil itu, yang harus disyukuri, yang harus dinikmati. Supaya apa? Kalau kita mensyukuri hal-hal yang Tuhan berikan dalam bentuk yang kecil-kecil setiap hari, kita yakin, ya bahkan mungkin aku yakin, aku yakin bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita karunia-karunia yang lebih besar. Kalau 2 hari yang lalu Bunda Maria atau Bunda Maria sudah bersemayam di Carolus dan sekarang ada di Bonaventura, saya kira ini satu bentuk bagi umat Carolus dan Bonaventura untuk mensyukuri karunia Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Atase bahasa Indonesia apa ya? Atase kita orang berdosa, kita orang yang lemah, kita orang yang sekeng. Kok Tuhan mau hadir, Tuhan mau bersama dengan kita, mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus melalui bundanya Maria. Ini bagi kita yang percaya. Tetapi bagi yang tidak percaya, mensyukuri, jangankan hal kecil, tadi saya katakan hal yang super besar saja susah untuk disyukuri, susah untuk mengatakan syukur, susah untuk mengatakan terima kasih. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil tadi kita bertemu dengan 2 tokoh iman yang sangat luar biasa, yakni Bunda Maria dan Elizabeth, yang tentu Bapak Ibu sudah berkali-kali membaca perikop ini dan memahaminya siapa Elizabeth. Ya, Elizabeth itu adalah istri Zakaria yang sudah usur, usianya sudah lebih dari 70 tahun. Orang sudah mengecapnya bahwa Elizabeth itu mandul, sudah tidak mungkin punya anak, sudah usur itu tidak mungkin punya anak. Tetapi sekali lagi, karunia Tuhan yang maha besar diberikan kepada Elizabeth. Di usianya yang sudah usur, Elizabeth diberi berkat oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan anak. Nah, Maria dan Elizabeth ini adalah saudara yang tinggalnya memang tidak dekat, cukup jauh ya. Cukup jauh, mungkin dalam perikop lain dikatakan perjalanan Maria ke rumahnya Elizabeth itu memakan waktu untuk beberapa lamanya. Tetapi ia lakukan. Dia ingin mengunjungi saudaranya. Padahal pada saat itu juga Maria kan juga sedang mengandung. Wong meteng milih wong meteng. Ya, mengandung.